语言爬满了甲骨。 Raja Iblis Muda, Huang, membantai jalannya kembali. Semua orang terkejut. Ini terlalu cepat. Dia sebenarnya secepat ini, muncul kembali setelah 4 jam. Mereka yang telah bertindak melawan dia semua gemetar dalam hati, merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Kita harus memahami bahwa bahkan pewaris istana abadi terbunuh, jadi Si Hao telah lama membuktikan kekuatannya. Mata anak petir, anggrek hitam, Taoti, kala jengking surgawi, dan makhluk lainnya semuanya menyala. Mereka melepaskan cahaya warna-warni surgawi yang dalam. Musuh besar muncul kembali, suasana langsung menjadi lebih tegang. Kamu, datang ke sini dan terima kematian. Si Hao menunjuk bakat luar biasa di depan, dan pada saat yang sama, dia mencari kakeknya, Dewa Iblis Agung. Saat ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Namun, setelah mencari-cari sekali, dia tidak menemukan kakek 15. Dia langsung merasa sedih. Bunuh dia. Dia hanya satu orang, jadi seberapa kuat dia? Seseorang berbicara, menyarankan agar semua orang bergandengan tangan untuk membunuh Si Hao dan menghilangkan bencana ini. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Matanya dingin. Dia menatap orang-orang itu, siap meledak dengan kekuatan kapan saja. Haur, kamu kembali. Tepat pada saat itu, kakek 15 diam-diam mentransmisikan. Suaranya adalah salah satu kegembiraan yang luar biasa. Si Hao berbalik. Dia melihat kakek 15 merangkak naik dari sisi lain platform dao emas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya tidak ringan, dan ada bekas luka bakar di tubuhnya akibat petir. Ada juga batang yang menembus tubuhnya, yang menyebabkan darah mengalir keluar. Selain itu, ada luka lain. Situasinya tidak terlihat baik sama sekali. Mata Si Hao segera menjadi merah. Setelah dia pergi, Dewa Iblis Agung mengalami pertempuran yang menyedihkan. Banyak orang telah menyerangnya, menyebabkan dia terluka parah. Tubuhnya hangus hitam, ini jelas perbuatan anak petir. Sementara itu, sulur yang menembus tubuhnya dan mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah jelas-jelas adalah perbuatan anggrek hitam. Alis Si Hao berdiri tegak, tatapannya mengintimidasi. Ia melihat tubuh kakeknya berlumuran darah. Dia tidak bisa mentolerir ini. Membunuh. Si Hao mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengunci salah satu talenta luar biasa, memutuskan untuk membunuh satu untuk memperingatkan 100 dan mengintimidasi semua orang. Tidak baik. Anggrek hitam ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya tertutup pakaian hitam. Sosoknya anggun, dan dia cukup cantik. Bahkan ada sifat dunia lain pada temperamennya. Anggrek yang disebut terpencil di lembah yang sepi adalah deskripsi sebenarnya darinya. Namun, dia dengan kejam mengambil tindakan belum lama ini, menyerang kakek 15 bersama dengan yang lain. Pohon anggur yang menusuk Dewa Iblis Agung adalah pekerjaannya. Si Hao menatap wanita berpakaian hitam ini. Selama titik paling berbahayanya, justru wanita inilah yang mengambil tindakan dengan kejam, jadi sekarang setelah dia kembali, pertempuran tidak dapat dihindari. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk membahas masalah dia menyerang Dewa Iblis Agung bersama dengan orang lain. Cahaya gelap melintas. Dia mundur beberapa ratus zang, tiba di tepi platform dao emas, tapi Si Hao masih mengejarnya, bergerak sambil mengaktifkan petir. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari miliknya. Sederhana dan langsung, tinju Si Hao menghantam keluar. Pada saat ini, baju besinya yang compang camping bersinar, membuatnya tampak seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Kekuatan magisnya sangat luar biasa. Siapa di antara alam kultivasi yang sama yang berani menghadapinya secara langsung? Kamu. Ekspresi anggrek hitam berubah. Tubuhnya yang anggun dan menggoda bergerak, dan seperti bambu hijau di tengah badai, dia menghindari petir, bergerak fleksibel untuk menetralisir serangan ini. Pada saat itu, sosok Si Hao menjadi tidak jelas. Seluruh tubuhnya menjadi setipis kertas. Energi pedang mengguncang langit. Pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya diproduksi di dalam darahnya, dan temperamennya sendiri juga sangat berubah karena ini.
Saat ini, dia hanya seperti pedang abadi, bahkan dagingnya menjadi rata, berubah menjadi cahaya pedang saat itu mengalir. Kecepatannya terlalu cepat. Ini adalah pencerahan yang dia dapatkan di alam transformasi spiritual, dan melaluinya, dia dapat membangun jenis kemampuan surgawi ini. Dia bisa mengubah dirinya menjadi kuali, lonceng dao, pedang abadi, dan hal-hal lain, semuanya tirani yang tak tertandingi. Pedang berbentuk manusia itu menembus kehampaan dan mengiris ke depan. Anggrek hitam meraung. Meskipun dia perempuan, kekuatan bertarungnya sangat menakjubkan. Pada saat ini, dia menjadi gila. Temperamen, anggrek terpencil di lembah yang sepi, tersapu. Dia seperti wanita gila. Rambutnya beterbangan dengan kacau, dan kemudian meletus, berubah menjadi cabang-cabang anggrek. Mereka mengulurkan tangan dalam garis lurus seperti tombak hitam. Bunga api terbang kemana-mana. Daging menjadi pedang menebas tombak hitam, melepaskan suara kongkiang. Untaian cahaya warna-warni terbang keluar. Pada akhirnya, tombak hitam diretas satu demi satu. Mereka berubah menjadi cabang anggrek dan berserakan di tanah dengan berantakan. Wanita berpakaian hitam itu dengan cepat mundur. Ekspresinya berubah terus-menerus. Dia melihat ke arah yang lain dan berkata, "Apa yang kalian semua tunggu?" Pada saat ini, seseorang sedang mencoba untuk memindahkan buku Cian Bon di atas sajadah, dan ada orang lain yang menonton di sisi ini. Situasinya cukup rumit. Benar saja, seseorang mengambil tindakan, menyergap Si Hao. Mereka yang menghalangi saya semua akan mati. Si Hao meraung keras. Dia menunjukkan tubuh aslinya dan mendukung satu-satunya jalan surgawinya. Matanya dingin. Dia segera mengambil tindakan lagi. Dia masih melemparkan dirinya ke anggrek hitam, seluruh tubuhnya menjadi tungku besar. Justru jenis simbol inilah yang mengalir melalui darahnya. Pada saat ini, seluruh keberadaannya tampaknya telah berubah menjadi tungku surgawi. Itu bergabung dengan lorong surgawi di sekitarnya dan meletus dengan aura yang menakutkan. Tidak baik. Ekspresi anggrek hitam jatuh. Dia dibatasi. Pancaran api ini mengelilingi tubuh tumbuhannya, membuatnya merasa seolah-olah terbakar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan hamparan simbol hitam yang membentuk ikatan. Terlepas dari ini, ada 3 anggrek yang tumbuh di kehampaan, menekan ke arah Si Hao. Mereka akan berakar di tubuhnya. Pakar tipe tanaman memiliki serangan yang agak aneh. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, Si Hao bukan salah satu dari orang-orang ini. Dengan suara honglong, energi darah mengalir ke langit. Simbol bersinar lebih gemilang, dan dia sendiri berubah menjadi tungku emas yang menyalakan langit dan bumi. Teriak anggrek hitam. Anggrek di kehampaan mengering, berubah menjadi abu. Meskipun tubuh aslinya tidak terluka, dia masih dalam situasi berbahaya. Membunuh. Si Hao meletus dengan kekuatan. Satu-satunya lorong surgawinya diperbesar, dan bersama dengan tungku surgawi, itu akan menyegelnya di sini. Anggrek hitam berjuang dengan susah payah. Dia berubah menjadi anggrek surgawi hitam. Kabut tebal dan cahaya gelap yang menakutkan meletus untuk menghadapi Si Hao. Sangat tidak biasa. Si Hao menganggukkan kepalanya ke dalam. Namun, ini masih belum cukup, tidak mampu menghentikan kekuatannya. Satu-satunya jalan surgawinya membatasi segalanya, menekan anggrek hitam. Dia secara bertahap berhenti bergerak. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya menyilaukan melintas. Di tengahnya yang hitam, bunga iblis yang menakutkan bermekaran, dan dari intinya, pedang surgawi perak yang cemerlang dan gemerlap dengan keras ditebas keluar. Cahaya pedang itu terlalu tajam. Itu tiba-tiba meretas kekosongan dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu menyapu tubuh Si Hao, segera mengeluarkan sedikit darah. Itu sebenarnya pedang. Ini adalah teknik berharga bawaan anggrek hitam. Ini adalah salah satu rahasianya. Ada pedang berharga bawaan di dalam kelopaknya, dan pada saat genting, itu bisa langsung membunuh musuhnya. Itu karena pedang ini sangat menakutkan. Ada semua jenis simbol yang terukir di atasnya, dan itu menyerap esensi surga dan bumi. Itu meletus di tempat, menyebabkan langit dan bumi beresonansi sebagai tanggapan.
Justru karena serangan inilah Si Hao menderita kerugian. Dia merasa seolah-olah dunia sedang menghancurkannya, memperlambat tubuhnya, dan itulah mengapa energi pedang perak menyapu tubuhnya, menyebabkan darah mekar. Pedang ini terlalu tajam, atau bagaimana bisa memotong tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Namun, hanya ini yang bisa dilakukannya. Si Hao bergeser ke samping, dan kedua lengannya bersinar, satu memiliki reinkarnasi, yang lain Kunpeng. Mereka menekan pedang dari kedua sisi. Istirahat. Terdengar suara gabeng. Pedang surgawi perak patah, dihancurkan secara paksa oleh tangan-tangan itu. Simbol meletus dengan mempesona, menenggelamkan langit dan bumi. Semua orang menjadi kaget. Seberapa kuat tangan itu? Anggrek hitam menjerit sedih. Ini adalah kartu trufnya, serta kemampuan surgawinya yang paling kuat, namun pada akhirnya, itu dikalahkan di bawah dua telapak tangan ini. Itu membuatnya sangat ngeri dan takut. Namun, jika dia tahu bahwa ini adalah teknik Kunpeng dan teknik berharga bawaan Si Hao, dia tidak akan merasa begitu sedih. Satu-satunya lorong surgawi yang mengunci ruang, memenjarakan tempat ini lagi. Anggrek hitam kehilangan pedang surgawi bawaannya yang paling kuat, yang sama dengan seseorang yang tulangnya patah. Energi dasarnya secara alami sangat terluka, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Si Hao mengambil tindakan, membunuhnya. Anggrek hitam yang rusak beristirahat di tempatnya. Aroma obat tercium, melepaskan kemegahan yang berharga. Itu telah terbunuh sebelumnya, jadi simbol kehidupan tidak berguna. Ini menyebabkan Si Hao melepaskan ekspresi kegembiraan. Dia menyimpannya. Khasiat obatnya jelas tidak lebih lemah dari obat suci yang langka. Tidak banyak waktu berlalu, dan bakat luar biasa lainnya jatuh. Dapatkan warisan terlebih dahulu, lalu ambil tindakan. Pada saat ini, seseorang mentransmisikan suara. Itu adalah suara muda dan kekanak-kanakan. Itu datang tepatnya dari kelinci kecil putih salju. Itu menatap dengan mata merah seluruhnya, bergabung dengan Cao Yuseng dan memanggil Si Hao. Hao, dapatkan teknik yang berharga dulu. Dewa Iblis hebat diam-diam berbicara. Buku tulang Qian ada di depan mereka. Banyak orang yang meraihnya, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menggerakkannya. Namun, setiap kali, mereka akan selalu mendapatkan sedikit simbol. Buku tulang bersinar. Selama seseorang menyentuh permukaannya, mereka akan mendapat manfaat. Selama 4 jam ini, yang mendapat hadiah terbesar adalah lampu emas pria dan penyihir, serta kalajengking surgawi dan lainnya. Mereka telah memegang buku tulang Qian beberapa kali. Si Hao berjalan dengan langkah besar. Di tangannya ada tungku pil yang dilewati kakeknya. Dia menekan ke depan dan bertukar serangan dengan banyak orang. Laki-laki lampu emas saat ini sedang mencerna apa yang dia peroleh. Dia baru saja melakukan kontak dengan buku tulang, jadi dia mundur ke samping untuk diam-diam memahami, tidak menghentikan Si Hao. Ada orang lain di depannya. Para dewa khususnya memiliki api surgawi yang menyala-nyala di sekitar mereka. Mereka sangat mengintimidasi, membunuh. Lemak kecil itu cukup ganas. Formasi pembunuhan ketiga muncul. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi. Bahkan para dewa merasakan ketakutan yang menahan, perlu menghindari sinarnya. Saat ini, Si Hao tidak akan melakukan sesuatu seperti mengkhawatirkan pertarungan yang adil. Tungku pil bersandar ke samping, dan kemudian lautan sungai surgawi mengalir keluar, menyerang semua orang di depan. Seperti yang diharapkan, ketika 4 orang bergandengan tangan, hasilnya luar biasa. Mereka membantai ke depan, dan kemudian mereka semua mengulurkan tangan ke arah buku tulang Qian. Lampu simbol meletus. Pada saat itu, Si Hao mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Segmen simbol mengalir dari lengannya ke tubuhnya, mengukir dirinya sendiri di benaknya, memberinya jenis teknik rahasia. Selain itu adalah teknik berharga yang tak ternilai, teknik penarikan dari bumi ke inci. Ini jelas merupakan kemampuan surgawi yang hebat, yang mencapai batas kecepatan dan sebanding dengan teknik Kunpeng. Itu didirikan oleh umat manusia, dan dari perspektif tertentu, itu bahkan lebih cocok untuk Si Hao. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi.
Potongan tulang Qian adalah warisan origin Sky Supreme Being yang ditinggalkan. Itu pasti berisi lebih dari satu teknik berharga. Sebagai ahli terhebat dari satu generasi, bagaimana mungkin teknik berharga yang dikumpulkannya selama masa hidupnya hanya sedikit jumlahnya? Kelinci giok bulan, kakek 15, dan Cao Yuseng memperoleh beberapa jenis wawasan juga. Mereka semua memperoleh kemampuan surgawi. Simbol-simbol itu sepenuhnya memproyeksikan diri mereka dalam kesadaran Si Hao. Dia memperoleh teknik berharga yang tak tertandingi, teknik penarikan bumi ke inci. Ini bukan hanya pencerahan kecepatan tetapi juga bisa diubah menjadi teknik berharga yang ofensif. Pada saat berikutnya, Si Hao menarik tangannya dan meninggalkan buku tulang. Dia ingin mengangkat sajadah dan mengambil lembaran emas yang ditekan di bawah. Namun, itu tidak bergerak sama sekali, seperti potongan tulang Qian. Tampaknya telah menancapkan akarnya ke dalam tempat ini, sulit untuk bergerak sedikit pun. Ini tidak bagus. Si Hao mengerutkan kening. Cepat dan pahami. Kelinci kecil itu bergumam. Dia sangat senang, karena dia memperoleh jenis kemampuan surgawi yang hebat. Si Hao menghela nafas. Dia meletakkan tangannya di potongan tulang Qian lagi. Kali ini, semuanya tidak berjalan mulus. Setelah dia mendapatkan kemampuan divin, potongan tulang itu sepertinya menolaknya. Yang lain dibantai. Mereka tidak bisa hanya melihat mereka mendapatkan metode rahasia tanpa melakukan apa-apa. Si Hao memukul mundur musuh. Dia meletakkan satu tangan di potongan tulang sambil menggunakan yang lain untuk menyerang musuh. Satu lagi datang. Dia terkejut. Jejak naga sejati muncul di benaknya, membuatnya sangat terguncang. Ini jelas merupakan pencerahan yang sangat praktis dan mengguncang dunia. Cakar naga sejati, ini adalah gerakan lepas yang telah mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu bukan teknik berharga naga sejati yang tidak rusak, tapi itu adalah metode pembunuhan hebat yang sangat terkenal. Segera setelah itu, jejak simbol memasuki lautan kesadarannya. Si Hao penuh dengan kegembiraan dari hasil panennya. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, karena serangan musuh terlalu ganas. Dia menarik tangannya, membiarkan orang lain melanjutkan pemahaman mereka. Sementara itu, dia mulai menghadapi musuh-musuh ini. Ketika dia mengaktifkan tungku pil dan sungai surgawi mengalir keluar, dia memperhatikan bahwa lembaran emas di bawah sajadah bersinar. Tampaknya menghasilkan resonansi yang samar. Si Hao sangat terkejut. Dia tahu bahwa mungkin ada jalan. Dia mengaktifkan aura petir dao abadi, karena ini mungkin bisa mengeluarkan kertas misterius itu. Namun, musuh di depannya lebih mendesak. Seekor binatang buas yang menakutkan melemparkan dirinya ke atas. Itu membuka mulutnya yang berdarah, secara tak terduga mampu melahap simbol dan menyempurnakan cahaya surgawi. Justru Tao Ti, yang dikenal sebagai salah satu ras paling menakutkan sejak zaman kuno. Si Hao mengambil tindakan. Dia segera mempraktikkan apa yang dia pelajari, memahami cakar naga sejati saat menggunakannya. Tangisan drakonik mengguncang langit. Cakar naga yang menakutkan muncul di hadapannya, mencakar Tao Ti. Tao Ti sangat terguncang. Mulutnya yang berdarah gagal mencapai apapun. Kemudian, setelah bentrok beberapa lusin kali, itu menjadi sedikit ngeri. Pihak lain terus menggunakan gerakan ini, tetapi kekuatannya dengan cepat meningkat. Segera setelah itu, cahaya berdarah menyala. Cakar drakonik itu merobek daging Tao Ti, membuat bahunya hancur berantakan. Akhirnya, Si Hao, Dewa Iblis Agung, Kelinci Giok Bulan, dan Cao Yuseng terpaksa mundur agar tidak diserang oleh semua orang. Mereka tidak bisa menempati tempat ini selamanya, karena terlalu banyak musuh. Tidak ada yang bisa tinggal di belakang dan menjaga tempat ini lagi. Si Hao tidak terburu-buru untuk mendapatkan lembaran emas. Dia malah menikmati metode pembunuhan ini, mengambil tindakan dengan kuat saat dia mengejar Tao Ti. Semua orang melihat bahwa seseorang tidak dapat dengan mudah memprovokasi Raja Iblis Muda ini, atau dia akan mengejarmu ke kuburanmu. Setiap kali dia menangkap seseorang, dia akan melepaskan serangan mematikan dengan gila-gilaan dan tanpa henti. Saat merawat keluhan,
Di dalam lorong surgawi Si Hao, Taoti pertama kali diledakkan oleh tinju reinkarnasi, dan kemudian cakar naga sejati terulur, merobeknya. Hujan berdarah besar tersebar. Sudah waktunya giliranmu. Pergilah. Si Hao berteriak, mengunci anak petir. Semua orang terkesiap. Orang ini tidak semua bicara. Apakah orang-orang yang mengambil tindakan terhadapnya benar-benar akan ditangani? Temperamen anak petir sangat luar biasa. Ada kilat di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan seperti dewa perang. Dia adalah sosok yang terkenal di antara talenta luar biasa dan memiliki reputasi yang cemerlang. Di atas kepalanya muncul pagoda tulang. Itu disertai dengan aura yang menakutkan, berhamburan ke bawah beruntun demi seberkas petir untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, telapak tangannya bersinar. Tombak surgawi emas muncul, dan itu digenggam di tangannya. Itu sangat tajam dan menakutkan hingga ekstrim. Simbol muncul di tombak surgawi satu demi satu, mengukir diri di permukaannya, misterius dan kompleks. Ini bukan senjata logam sejati dan malahan yang terbentuk dari petir. Membunuh. Anak petir mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk menyerang Si Hao. Itu karena dia tahu bahwa pertarungan tidak dapat dihindari di antara keduanya, jadi karena ini masalahnya, dia mungkin juga mengambil inisiatif. Dia memegang tombak surgawi di tangannya dan mengacungkannya ke depan. Itu membawa kabut berkabut, dan pada saat yang sama cahaya keemasan yang menyilaukan. Langit dan bumi bergema sebagai tanggapan, secara bersamaan bergetar. Kekuatan serangan ini mengejutkan. Si Hao tidak meremehkannya. Orang ini diberkati oleh surga dalam dao petir. Itu turun pada suatu malam yang penuh badai, petir surgawi menyambar tengkoraknya. Alih-alih menghilang, ia meninggalkan simbol yang tak tertandingi. Sebuah kiang terdengar. Sebuah tombak surgawi muncul di tangan Si Hao. Itu berkilau dan mempesona. Bilah tombak itu bersinar. Ini juga dibuat dari petir, tetapi membawa energi pembunuhan yang dikaitkan dengan logam. Sebuah hong terdengar. Dia mengacungkannya, bentrok dengan tombak surgawi emas itu. Mereka menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama dengan tidak ada pihak yang mundur. Akibatnya, sinar cahaya yang menyilaukan memenuhi langit. Seluruh platform dao menjadi seterang siang hari, dan menjadi lebih menyilaukan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Itu karena saat ini, sinar cahaya menyala terlalu terang. Kedua senjata ini sama-sama dihasilkan oleh petir. Saat mereka bertabrakan, mereka segera meletus. Petir emas menenggelamkan kehampaan. Seolah-olah langit dan bumi runtuh, seolah-olah hantu meratap dan para dewa menangis. Hamparan tak terbatas muncul antara langit dan bumi dengan busur listrik di mana-mana. Setiap inci dari kekosongan tertutup petir, seolah-olah lautan emas yang besar bergolak. Banyak orang mencaci maki keluar, mengutuk keras. Gelombang kejut konfrontasi keduanya terlalu besar. Semua orang tidak punya pilihan selain membela diri. Satu-satunya hal yang beruntung adalah mereka masih agak jauh dari pusat petir. Meskipun demikian, beberapa orang menderita dari bentrokan ini. Tubuh mereka hangus hitam dan rambut mereka disetrum sampai mereka berdiri. Bahkan ada sekelompok orang yang jatuh ke platform dao emas dan batuk darah dari mulut mereka. Mata Si Hao menyipit. Dia merasa seolah-olah ada semacam perubahan yang terjadi di bawah sajadah. Lembaran emas itu menyerap kekuatan petir, sebagai hasilnya bergetar ringan. Sementara itu, anak petir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia secara tidak sengaja melirik ke arah itu. Pikiran Si Hao melonjak. Indera spiritual orang ini tajam, secara tak terduga menyadari warisan misterius itu. Dia juga memperhatikan dan menunggu kesempatan. Lembaran emas itu ditekan di bawah sajadah. Itu biasanya tidak mungkin untuk dideteksi. Alasan Si Hao bisa merasakannya adalah karena dia memiliki lembaran emas lainnya pada dirinya. Ia baru menyadari keberadaannya karena ada reaksi antara keduanya. Sial. Mata anak petir meletus, mulai bersinar cemerlang seperti dua matahari. Dia berteriak dengan suara dingin, murni dalam hal hukum alam petir, kamu masih belum cukup. Tombak surgawi yang digenggam di tangannya menjadi lebih cemerlang dan tajam tak tertandingi.
Dia menyapu Si Hao dengan kekuatan untuk menghancurkan ribuan tentara, melepaskan suara wuh. Selama proses ini, pancaran warna-warni emas bersinar menyilaukan, disertai dengan kilat. Ada sosok dewa iblis yang kosong, membuat tombak surgawi ini terlihat seperti senjata dewa perang legendaris. Sial! Si Hao menghadapi musuhnya secara langsung. Tombak besar di tangannya meledak dengan cahaya keberuntungan saat bertabrakan dengan senjata ganas ini. Itu sangat brilian, dan ujung tajam kedua senjata berbenturan. Suara memekakkan telinga terdengar di udara. Bukan hanya suara logam yang bertabrakan. Petir meletus di mana-mana juga. Terlepas dari ini, simbol menakutkan muncul satu demi satu. Mereka semua adalah hukum alam Dao Petir, terjalin di langit, mewarnai keduanya sampai mereka menjadi dewa emas. Membunuh, teriak Si Hao. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Mereka mengacungkan tombak pertempuran dan membantai lagi. Pada saat yang sama, semua jenis tanaman berakar padat di kehampaan. Sebuah danau biru terbentuk juga, mengikuti Si Hao dan berputar-putar di sekitarnya. Itu seperti dunia nyata. Di samping, adegan serupa terjadi. Kekosongan menghasilkan pohon-pohon yang berharga. Mereka menyebarkan kelopak putih salju yang berputar-putar di sekitar anak petir. Selain itu, tanah berwarna tanah sederhana terbentuk di bawah prestasinya yang tebal dan tak terbatas. Jelas bahwa teknik berharga kilat dua individu telah dibudidayakan ke tingkat yang menakutkan. Jenis alam dan cara Taois ini melebihi imajinasi orang biasa. Keduanya bertabrakan. Sebuah ledakan besar meletus, dan bahkan kekosongan menjadi tidak jelas. Tempat ini menjadi sumber kehancuran. Terima kematian. Anak petir meraung. Dia benar-benar kuat. Dia dianugerahi simbol dari surga. Petir melingkupinya. Dia disebut anak petir. Di jalur petir Dao, pencapaiannya cukup besar untuk membuat hati seseorang bergetar. Di depan tubuhnya, 108 naga surgawi muncul. Mereka semua diproduksi oleh simbol. Mereka melepaskan tangisan drakonik yang memekakkan telinga yang membuat jiwa mereka ketakutan. Selain itu, pagoda tulang di atas kepalanya mulai bersinar, melepaskan aura suci yang meresap ke dalam tubuh naga tersebut. Itu segera membuat mereka tampak lebih nyata. Mereka membuka mata bersama-sama, seolah-olah mereka memiliki kehidupan, dan kemudian mereka melemparkan diri ke arah Si Hao. Dia adalah anak petir, jadi artefak magisnya secara alami terkait dengan petir. Ah! Teriakan drakonik terdengar di udara. Langit dan bumi bergetar dan aura menakutkan terdengar di udara. Ini adalah naga surgawi yang terbentuk dari kilat. Sambil menggerakkan kepala dan ekor mereka, 108 naga semuanya menerkam keluar. Si Hao juga mengaktifkan artefak magisnya. Tungku pil tergantung di atas kepalanya untuk melindunginya, tetapi dia tidak mengirimkan sungai surgawi. Dia hanya membela diri, melawan pagoda tulang di atas kepala lawannya. Pada saat ini, sepasang sayap petir muncul di belakangnya, tetapi kekuatan Kun Peng dimasukkan ke dalamnya. Hukum alam kedua belah pihak berpotongan, membuat aura Si Hao meletus. Dia kemudian bergegas. Sial! Senjata bentrok, dan suara naga surgawi yang mengaum bergema di udara. Itu menjadi semakin intens. Orang bisa melihat bahwa Si Hao memasuki situasi hidup dan mati. Tubuh naga tebal berputar, menutupi dirinya. Sisik naga berkedip dengan cahaya dingin. Cakar naga sangat tajam, dan mereka juga membuka mulut naga mereka, mencoba beberapa kali untuk melahapnya. Si Hao mengaktifkan teknik Kun Peng, menyembunyikannya dalam kilat. Dia bergegas maju, melawan pertempuran hebat ini tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Dia membantai naga di sini, menghancurkan beberapa naga surgawi. Seolah-olah darah memercik, tapi itu hanya kilat merah. Mata anak petir bersinar. Dua garis petir yang unik keluar dari matanya, satu hitam dan satu putih. Mereka menembus tubuh Si Hao yang melindungi simbol, mengambil darah dari satu sisi lehernya. Kekuatan itu mengejutkan. Ini membuat banyak orang berteriak kaget. Mereka sangat meremehkan kekuatan anak petir. Metodenya menakutkan dan kekuatannya mencengangkan. Mata Si Hao menyipit.
Kekuatan Yin Dan yang besar secara terpisah melonjak ke arah tangannya. Dia mulai membentuk jejak, dan kemudian dia dengan ganas menyerang keluar. Dalam sekejap, kekuatan Yin besar dan yang besar bertabrakan, meletus dengan untaian energi kacau. Anak petir batuk darah, dan hanya setelah terbang jauh dia menstabilkan dirinya sendiri. Dia berdiri di dalam kilat. Busur listrik mengeluarkan suara pipa. Matanya sedingin es saat menatap Si Hao. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Si Hao berteriak, keduanya sudah bertukar lebih dari 100 gerakan. Dia memutuskan untuk melakukan serangan terakhir. Dia tidak bisa mengulur lebih lama lagi. Aku akan mengambil nyawamu. Meskipun anak petir terluka, dia tetap sombong, tidak mau mengaku kalah. Tengkoraknya tiba-tiba bersinar, terhubung ke langit, membutakan yang ekstrim. Apa? Semua orang menjadi kaget. Mereka semua terkejut. Bahkan orang-orang yang saat ini sedang bertarung dalam pertempuran besar menoleh ke arah ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Itu adalah seberkas kilat yang mengalir dari ubun-ubun tengkoraknya langsung ke langit. Jenis kekuatan itu membuat orang-orang di sini ngeri. Hal yang paling menakutkan adalah sebenarnya ada untaian energi Dao abadi. Mengerikan. Layak menjadi simbol yang dianugerahkan oleh surga, sebenarnya memiliki fluktuasi seperti ini. Semua orang percaya bahwa bahkan jika itu adalah anak petir, dia hanya bisa mengandalkan mahkota tengkoraknya untuk menampilkan misteri mendalam yang lengkap. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan dagingnya, tanpa menarik bantuan dari tulang asli primordial ini, sulit untuk menampilkan kekuatan yang begitu besar. Pada saat itu, kilat yang bergegas ke langit mengembun, membentuk hamparan pola yang bersinar dengan gemilang. Mereka bergegas ke Si Hao dan melakukan penindasan. Ini adalah teknik berharga dari bakat luar biasa, simbol petir yang dianugerahkan oleh surga. Sekarang benar-benar muncul, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Sebuah weng terdengar. Permukaan tubuh Si Hao bersinar. Misteri mendalam reinkarnasi muncul. Sementara itu, tinjunya juga bersinar. Ini adalah teknik Kun Peng. Dia tidak khawatir, percaya bahwa dengan kedua teknik yang berharga, dia bisa membunuh anak petir. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Petir yang dilepaskan dari mahkota anak petir disertai dengan energi Dao abadi dengan cepat terbang menuju sajadah. Itu benar-benar mengubah arah. Si Hao terkejut. Tak disangka lembaran emas itu. Itu menyerap teknik petir Dao yang berharga, dan itu membuat kertasnya semakin cemerlang. Selain itu, gemetar, seolah-olah akan membalikkan sajadah dan berjuang bebas. Tidak, anak petir menjadi ketakutan, menangis dalam kesusahan. Teknik berharganya kehilangan efeknya, sementara pihak lain sudah dibantai. Si Hao secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan, bergegas ke depan. Dengan suara hong, kepalan tinju menembus penghalang petir, dan kemudian menghantam dada anak petir. Darah segera memercik setinggi lebih dari 10 meter. Tulang dada seputih salju patah, disertai dengan aliran darah. Selain itu, jantung di dalam dada sudah mulai terbelah, dan kemudian meledak. Kekuatan tinju ini terlalu besar. Ketika kekuatan Kun Peng dipadatkan dalam tinju itu, ia berkumpul tanpa menghilang. Meskipun tidak sepenuhnya ditampilkan, jenis kekuatan suci ini tak terbendung. Kemudian, kemampuan bawaan tubuh Si Hao juga mengembun, muncul di telapak tangan dan jari-jarinya, tersembunyi tanpa bocor keluar. Itu meledak melalui tubuh anak petir, meledakkannya menjadi berkeping-keping. Si Hao terkejut. Dia ingin mendapatkan tulang mahkota surgawi yang berisi simbol petir, tetapi pada akhirnya, pagoda tulang itu bersinar, membungkus tubuh anak petir yang patah dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Si Hao ingin mengejar, tetapi dia menahan dorongan itu, karena hal mengejutkan lain terjadi yang sangat penting. Lembaran emas itu bergoyang, hendak membalikkan sajadah. Pada akhirnya, itu menyebabkan simbol meletus. Buku tulang Qian juga tidak bisa tetap stabil, hampir jatuh juga. Kalajengking surgawi beraksi, dan jade mantis beraksi. Para dewa dari alam rahasia menggunakan kekuatan terbesar mereka, bekerja sama untuk merebut potongan tulang.
Itu terutama karena lembaran emas itu bergetar, pembatasannya diaduk. Itu kemudian akan mengangkat sajadah, dan akibatnya akan membebaskan tulang Qian juga. Para dewa besar bekerja sama untuk memindahkan buku tulang. Tiba-tiba, sebuah simbol terbang di atas yang melilit buku tulang Qian. Itu berhasil mengangkatnya, akan membebaskannya dari platform dao emas. Sial, itu kamu. Membunuh. Semua orang terkejut, dan para dewa itu bahkan lebih marah. Mereka berhasil meraih buku tulang Qian itu setelah menghabiskan semua kekuatan mereka, namun mereka dicegat di tengah jalan. Itu adalah laki-laki yang seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya. Armor pertempuran bulu abadi bersinar, melindungi tubuhnya. Itu justru pewaris istana abadi. Dia telah menghilang terlalu lama, tetapi sebenarnya menunggu kesempatan selama ini. Simbol pergeseran yang bagus. Seseorang terkejut. Cahaya simbol itu adalah segel simbol. Itu mengalir dengan aura misterius. Itu adalah simbol surgawi yang disempurnakan oleh raksasa istana abadi. Dengan itu, seseorang bisa memindahkan gunung dan sungai. Itu bisa menggeser lautan, segera memindahkannya ke kejauhan. Mata si Hao menjadi dalam. Dia tahu bahwa orang ini datang lebih awal, karena pihak lain memiliki tombak kosong, jadi dia akan sampai di sini lebih cepat dan bergegas selangkah sebelum dia melakukannya. Dia jelas menunggu kesempatan selama ini, menunggu pembatasan dilonggarkan sebelum mengambil tindakan dengan tegas. Simbol pergeseran besar tidak bisa bergegas keluar. Itu menabrak penghalang. Laki-laki lampu emas mengaktifkan lampu surgawi. Itu tiba-tiba seperti matahari, melepaskan cahaya cemerlang dan membentuk penghalang. Itu mengunci segel simbol itu, mencegahnya melarikan diri. Aku sudah lama menunggumu. Laki-laki lampu emas berkata. Dia melemparkan dirinya seperti binatang buas prasejarah, bergegas membunuh pewaris istana abadi untuk merebut buku tulang Qian itu. Sementara itu, yang lain semua mengambil tindakan juga untuk merebut warisan origin Sky Supreme Being, karena saat yang paling kritis telah tiba. Mata si Hao bersinar cemerlang. Ia langsung menghempaskan diri ke sajadah. Baginya, lembaran emas itu bahkan lebih penting daripada potongan tulang Qian. Film pun berakhir.